propaganda ketakutan adalah caranya iblis. Pada episode ini, kita akan bahas esensi buku Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan, di mana banyak hal yang sejalan dan satu pemikiran dengan serial video kita selama ini. Resensi buku ini dibuat atas inisiatif saya sendiri, karena meyakini bahwa buku ini sangat penting dibaca dan dipahami oleh kita semua, anak-anak bangsa. Semua komentar di video ini adalah analisis dan interpretasi saya berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang saya miliki. Mohon maaf kepada Pak Jenderal jika terdapat kesalahan penafsiran atau hal-hal yang kurang berkenan pada video ini. Esensi buku Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan ini adalah tentang bahayanya globalisasi yang bertujuan untuk menghancurkan semua negara di dunia. Globalisasi ini dalam istilah saya adalah konspirasi global. Misi dari globalisasi adalah penyatuan sistem dunia yang biasa kita sebut dengan istilah One World Government. Visi dari globalisasi adalah total control. Seluruh umat manusia di dunia dikontrol secara total dalam sebuah tatanan dunia baru yang diktator dan otoriter. New World Order. Di atas globalisasi ini ada suprasistem, yaitu life engineering, rekayasa kehidupan. Istilah ini tak ada di internet. Melihat latar belakang penulis yang pernah jadi penyidik di Bareskrim, dan ketika video ini dibuat, beliau adalah seorang pejabat tinggi kepolisian di bidang cyber. Sangat mungkin Pak Jenderal memperoleh berbagai informasi dari sumber-sumber yang tak bisa kita akses. Rekayasa kehidupan ini bertujuan merubah makna dan perilaku hidup umat manusia. Anda akan dibikin jadi seperti barang atau binatang. Sekarang telah terjadi gerakan globalisasi yang akan menghancurkan bukan saja Indonesia tetapi seluruh dunia. Catat ini seluruh dunia. Jadi, bukan cuma Indonesia yang akan dihancurkan, tapi semua negara di dunia, termasuk Amerika, Cina, Jepang, dan lain-lain. Apa buktinya? Lihat tabel utang semua negara di dunia. Anda buka situs nationaldebtclocks.org. Utang Indonesia nggak ada di situ. Anda cari di sumber lain yang kredibel, statistik utang Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Anda ketik satu persatu, dibuatkan tabel. Tabel seperti ini tak ada di Google atau internet. Anda harus membuatnya sendiri. Negara pengutang terbesar di dunia adalah si adik kuasa Amerika, kedua Jepang, ketiga Cina, yang katanya macan perekonomian Asia. Semua itu adalah ilusi, jebakan Nekolim. Negara-negara maju itu utang pada siapa? Siapa yang lebih kaya dari negara-negara maju sehingga bisa kasih utang pada negara-negara maju? Cara bekerjanya globalisasi ini sudah sejak dulu. Dan dia punya organisasi yang begitu kuat, bukan negara. Non-state actor. Kekuatan besar itu adalah bagian daripada mereka yang elit-elit global yang ingin menguasai dunia ini. Indonesia utangnya kelihatan kecil dibanding Amerika, Jepang, dan Cina. Apa dampaknya? Lihat APBN 2020, anggaran buat bayar bunga utang saja 295 triliun rupiah. Yang bayar siapa? Anda yang bayar, lewat pajak. Anda kerja, dipotong pajak PPh. Beli makanan, Anda bayar PPN. Jual beli tanah, si pembeli kena pajak, si penjual juga kena pajak. Inilah penjajahan gaya baru. Kelihatannya Anda merdeka, padahal Anda diperas oleh mereka. Nggak sadar lagi. Silakan Anda pemilu, silakan Anda pilpres, silakan berantem cebong versus kampret. Tetap aja Anda kerja banting tulang, bayar pajak, buat bayar utang pada para bankir asing yang kaya raya. Jadi globalisasi adalah sistem. Di atas globalisasi ada suprasistem. Sistemnya untuk apa? Untuk menyamakan sistem seluruh dunia.
dan mereka standarkan. Segala literatur, apapun yang kita pegang sekarang, sepanjang itu ngambil dari luar, itu adalah cara mereka memanipulasi kita punya konsep berpikir. Tujuannya cuma satu, totally control. Globalisasi sistem, di atas globalisasi ada yang namanya suprasistem yang mereka tidak pernah munculkan, cari di Google tidak akan dapat. Karena memang disembunyikan. Ini adalah rencana terakhir. Adalah apa? Life engineering. Coba boleh dicatat, tidak ada. Di situ hanya social engineering. Jadi life engineering, kenapa? Kehidupan kita pribadi ini yang akan engineer. Kenapa? Kita bukan barang, tetapi mereka mau bikin kita seperti barang. Jadi ujung-ujungnya adalah life engineering. Seperti apa life engineering? Semua kehidupan kita mau dikontrol. Perilaku kita berubah menjadi manusia yang tidak lagi menjadi manusia yang sejati atau makhluk luhur akhlaknya, tetapi kita akan dibuat seperti robot. Tidak punya cipta, tidak punya karsa, tidak punya rasa. Kenapa? Kita akan di-lock dengan sistem. Jadi gak bisa keluar dari sistem. Dan satu saat ini akan dipasang chipnya di badan kita. Itu pasti. Pasti. Kalau yang bilang tidak pasti, kita dibohongi. Pasti itu. Ya, saya mengajak kita untuk melihat ke depan. Karena kalau kita melihat ke depan, kita tahu apa yang akan terjadi di sana. Kita bisa membuat langkah-langkah strategis untuk menghadapinya. Program dari globalisasi adalah money, power, dan control population. Dengan menguasai moneter dan bisnis global, memiliki banyak uang digunakan untuk menciptakan kekuasaan di atas negara-negara di seluruh dunia, yang kemudian digunakan untuk mengontrol penduduk dunia. Program Money, Power, dan Control Population dijalankan dengan strategi yang terstruktur, sistematis, dan masif. Programnya adalah Money, Power, dan Control Population. Money, dia sudah kuasai sistem ekonomi dunia. Bursa efek apa semua pokoknya diatur. Nah, kurs-kurs kita itu diatur sama mereka. Aduh, kurang asam. Jadi kita diancam-ancam. Lu gue mau turunin nggak sampai 20.000? Lu gue mau turunin nggak gitu? Dibikin takut, ngerti nggak? Duit lagi, kita jadi hutang lagi yang bayar rakyat. Untuk ganjil jangan lebih dari 14.000 misalnya. Ternyata semua disetting. Mereka bekerja secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kenapa struktur? Karena dia punya organisasi besar dengan sistem perekonomian yang dia kuasai di seluruh dunia. Kenapa sistematis? Karena mereka bergerak begitu halus, step by stepnya, jelas, pelan-pelan, dan kita terhipnotis untuk ikut menerimanya. Konspirasi global yang bergerak secara halus, sehingga orang sedunia tidak menyadarinya. Pernyataan ini senada dengan pernyataan Presiden John F. Kennedy tentang konspirasi tersembunyi yang merugikan umat manusia sedunia. Bagi yang mengatakan konspirasi adalah teori, harap pasang telinga yang baik untuk mendengar pernyataan Presiden John F. Kennedy. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. Pernyataan selanjutnya dari Pak Jenderal Dharma juga esensinya sama persis dengan pernyataan lanjutan dari Presiden John F. Kennedy. Kemudian masif, karena mereka semua bergerak di seluruh dunia, di dalam seluruh sendi kehidupan, tidak ada yang lolos. Modus operandi yang sama juga dijelaskan oleh Presiden John F. Kennedy. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Kunci sukses elit global menguasai dunia adalah lewat program Money.
Caranya dengan menguasai bank-bank sentral di dunia. Bank sentral adalah lembaga yang punya hak monopoli mengedarkan uang di suatu negara. Bank sentral di negara-negara maju adalah swasta. Bank sentral modern pertama di dunia, Wissel Bank of Amsterdam, didirikan tahun 1609 milik swasta. Bank of England didirikan tahun 1694 juga swasta. Bank of France didirikan tahun 1716 swasta juga. Waktu itu belum ada elit global. Rothschild mulai berkiprah tahun 1769. Ia kemudian sukses mengakuisisi bank-bank sentral swasta yang sudah ada di Eropa. Dari situlah elit global memiliki kekayaan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka punya hak monopoli untuk mengedarkan uang dengan modal dengkul. Pasca 1945, sistem moneter global ini diterapkan secara terstruktur, melibatkan organisasi besar seperti World Bank, IMF, dan lain-lain. Kemudian dilakukan secara sistematis. Mereka ajarkan sistem yang zolim ini di semua sekolah di seluruh dunia, sehingga semua sarjana ekonomi, semua doktor, semua profesor menganggap sistem yang zolim ini adalah sistem yang benar. Dan elit global melakukan ini secara masif, diterapkan di semua negara di dunia. Dengan underball-nya bergerak secara masif. Tujuannya cuma satu, totally control. Mari kita buktikan. Silakan Anda buka laporan keuangan Bank Indonesia periode akhir tahun lalu, yaitu 31 Desember 2019. Jangan terintimidasi dengan deretan angka-angka yang banyak. Anda cukup lihat satu baris. Berapa uang rupiah yang diedarkan oleh Bank Sentral? 793 triliun rupiah. Bank membukukannya di bagian liabilitas. Harus ada lawannya di bagian aset. Apa dasar Bank Sentral mengedarkan uang? Karena pendidikan di sekolah, kebanyakan orang akan bilang dasarnya adalah emas. Mari kita buktikan. Berapa aset emas yang dimiliki oleh Bank Indonesia? Hanya 53,4 triliun rupiah. Omong kosong kalau dibilang nyetak duit dasarnya emas. Itu aset emasnya 0 rupiah pun tetap saja bisa mengedarkan uang 793 triliun rupiah. Lantas apa dasarnya? Lihat baris di bawahnya. Dasar untuk menerbitkan uang adalah surat berharga alias bond, cash bond. The name's Bond. James Bond. Jumlahnya 2.000 triliun rupiah. Surat utang tanpa jaminan. Kalau pemerintah defisit, terbitkan surat utang alias cash bond. Bank sentral terima surat utang pemerintah, ditaruh di bagian aset. Misalnya, bond 1 triliun rupiah dicatat di bagian aset. Di bagian liabilitasnya, Bank sentral terbitkan uang 1 triliun rupiah. Neracanya balance, secara akunting tak ada yang salah. Tapi, secara prinsip, rakyat selama 7 turunan terus dipajaki tinggi untuk bayar utang negara yang tak akan pernah lunas. Padahal, semua utang itu diberikan dengan modal dengkul. Inilah contoh program money yang dilakukan dengan strategi terstruktur, sistematis, dan masif. Dan ini bukan cuma terjadi di Indonesia, di Amerika juga sama. Silakan Anda lihat laporan keuangan Bank Sentral Amerika, Federal Reserve Bank. Uang dolar yang diterbitkan oleh Fed 1,7 triliun dolar. Emasnya cuma 11 miliar dolar. Surat utangnya di bagian aset 2,4 triliun dolar. Nyetak dolar modal dengkul. Makanya jangan heran kalau para bankir elit ini bisa biayai kedua pihak yang sedang berperang. Dulu, waktu Inggris lawan Prancis, dua-duanya didanai oleh Rothschild lewat bank sentral masing-masing. Negara Inggris dan Prancis perlu duit buat perang, harus ngutang dan terbitkan bond. Bank sentral swasta terima bond di bagian aset, lalu terbitkan duit di bagian liabilitas. Modal dengkul. Begitu juga Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan sampai sekarang dana utang akibat COVID. Semua modal dengkul. Sampai kapan umat manusia di dunia sadar telah dikadali oleh sistem yang zolim yang diajarkan di semua sekolah di dunia dan dipropagandakan oleh semua media massa? Propaganda ketakutan, apa itu? Itu 9/11 itu propaganda, ISIS itu propaganda. Dan teroris yang ada di dunia juga propagandanya mereka. Dan mereka gunakan itu dan ada yang dibayar. Di setting, ada yang memainkan.
Sekali lagi, saya membuat resensi buku Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan ini atas inisiatif saya sendiri karena meyakini bahwa esensi buku ini harus dipahami oleh kita, anak-anak bangsa, untuk membela negara dan masa depan kita sendiri. Besar hati kita melihat ada seorang pemimpin yang berani menentang kezaliman global untuk membela rakyat. Semoga makin banyak para pemimpin kita yang berkualitas seperti Jenderal Bintang 3 ini, Bapak Dharma Pongrekun. Jadi di sini butuh pemimpin yang punya hati sungguh-sungguh untuk bangsa. Bukan pemimpin. Gampang bangsa ini dipimpin kalau kita punya pemimpin yang sungguh-sungguh dan tidak perlu takut kehilangan apapun juga. Kalau kita takut kehilangan apa, ya pasti kita kehilangan, itu udah rumusnya. Tapi kalau kita tidak takut kehilangan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Viva Republik Indonesia, salam people power. This is a revolution. I hate imperialism. I detest colonialism.